Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Asdaqul hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Tapi ini majelis yang ke-11 ya dari pembahasan buku ini. Ya, kita masih dalam pembahasan tempat yang keempat seputar masalah kisah Abu Thalib. Sudah kita baca dari beberapa kalimat-kalimat dari Syekh rahimahullah ta'ala seputar masalah kisah Abu Thalib ini ya. Nah, sudah kita terangkan siapa itu Abu Thalib dan apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita terangkan dari uraian Syekh di situ tentang apa yang diyakini oleh Abu Thalib seputar agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada beberapa poin-poin ya. Pertama, dia mengakui tauhid. Kemudian yang kedua, dianjurkan manusia untuk masuk ke dalam agama Nabi ini, ya, agama Islam. Yang ketiga, dia perbodohi akal-akal kaum musyrikin. Yang keempat, dia cinta kepada siapa yang masuk Islam dan dia tinggalkan apa? Kesyirikan. Dan yang kelima, dia curahkan umurnya, harta, anak-anaknya, keluarganya untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Dan yang keenam, dia bersabar dan dia sabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ya, penderitaan yang besar ini, permusuhan yang mendalam. Akan tetapi kata beliau, sudah kita baca ya, beliau tidak masuk Islam dan tidak berlepas dari agama yang pertama, maksudnya agama ayahnya ya, itu agama kesyirikan. Maka kata Syekh, Abu Thalib tidak menjadi seorang muslim ya. Maka diterangkan dalam 2 bait syair ya dari perkataan Abu Thalib itu. Ini masyhur ya, dinukil oleh para ulama. Kata dia, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw khidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama makhluk yang ada di muka bumi ini. Andai kata bukan karena celaan atau khawatir dicerca, maka sungguh kata dia, engkau akan melihatku menerima dengan lapang dada agama Nabi ini ya. Karena terangnya agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar dari 2 bait syair ini, seakan-akan dia adalah seorang apa? Muslim. Diterangkan oleh Syekh di situ ya, dari kelanjutan tempat yang keempat ini. Kata beliau, ma'annahu ya'tadiru min dzalika
bi anna fihi masabbatun li abihi Abdul Muttalib wa li Hashimin wa ghairihima min masyayikhihim. Kata Syekh, bersamaan dengan itu ya, dia mencari alasan kenapa tidak masuk Islam, karena padanya ada celaan pada ayahnya Abdul Muttalib dan pada kakeknya yaitu Hashim, dan selain dari keduanya dari para leluhur mereka, ya, dari ayah-ayah mereka yang terdahulu, ya, dipahami ya. Nah, ini sini Syekh terangkan tadi ya, apa sebabnya Abu Talib terhalang dari hidayah masuk Islam, karena takut dicela oleh kaumnya, takut ayahnya itu dicerca, ya, takut kakeknya itu dihinakan oleh orang-orang Quraisy kalau dia mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, "Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala alaihi ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Di cetakan lain di ayat tadi itu hanya sampai pada lafaz walau kanu uli kurba. Kalau mau lihat ayat lengkapnya baca di surah Taubah ya, 113. Ya. Kata Syekh, kemudian bersama dengan kekerabatannya dan pertolongannya pada Nabi SAW ya, maka Rasulullah SAW memohon ampunkan untuk Abu Talib ini. Ini maksudnya di kisah ketika dia meninggal ya, dalam keadaan kafir. Maka Allah turunkan ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun orang yang musyrik tadi itu dari karib kerabatnya yang paling dekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, ya, setelah tampak bagi mereka itu bahwasanya yang meninggal tadi itu dari penghuni neraka jahanam. Dipahami ya? Baik. Jadi ini pembahasan seputar masalah hukum memintakan ampun kepada orang yang meninggal dalam keadaan dia musyrik. Dipahami ya? Itu hukumnya haram. Nabi saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Tapi itu diterangkan kisah wafatnya Abu Talib ya, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim diterangkan kisah wafatnya Abu Talib ini. Kalau dia sudah berada di pembaringan, maka Nabi SAW masuk menemui pamannya ini. Tapi di sisi Abu Talib ada dua orang dari tokoh Quraisy, ya, pentolan Quraisy yang kafir, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Maka Nabi SAW di situ berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membela kamu nanti di sisi Allah. Tapi dua orang tadi ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, membalas dari ucapan Nabi SAW kepada Abu Talib. Kata mereka, "Ya Abu Talib, ataraghabu an millati Abdul Muttalib?" Ya.
Wahai Abu Talib, apakah engkau telah benci dengan agama Abdul Muttalib? Ya, ketika Nabi SAW mendengarkan dari perkataan dua orang ini, Nabi ulangi lagi. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Dua orang ini ulangi juga. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Terus diulang-ulangi. Dua orang tadi ulangi juga. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dan dia berkata, dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Ya. Ketika Nabi SAW melihat Abu Talib wafat dalam keadaan seperti itu, Nabi tidak berhenti di situ. Maka Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna lak ma lam unha an dzalik. Ya. Sungguh pasti dan pasti aku akan meminta ampunkan engkau kepada Allah sepanjang aku belum dilarang. Ya. Ya, Nabi SAW mau memperjuangkan pamannya ini yang sudah meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Nah, turunlah ayat yang kita bacakan tadi itu. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, sampai akhir ayat. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun dia dari karib kerabat yang paling dekat. Setelah jelas bahasanya dia dari penghuni neraka jahanam. Ayat yang kedua adalah ayat surah Al-Qasas ayat 56. Itu turun juga berkaitan dengan Abu Talib. Situ kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah yang memberi hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang mendapatkan apa? Petunjuk. Ya, jadi dua ayat turun. Ya. Ayat yang kedua ada ayat di surah Al-Qasas ayat 56. Ya, jadi ditambah ya keterangannya supaya lebih lengkap dalam pembahasan tentang kisah wafatnya Abu Talib ini. Diturunkan dua ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abu Talib menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Ya. Dan dia asalnya berada di neraka yang paling bawah. Berada di neraka yang paling bawah. Tapi dengan syafaat Nabi SAW, ini syafaat khusus ya, dari Rasulullah SAW untuk pamannya Abu Talib. Asalnya kan sudah kita bahas di kitab yang pertama ya. Orang kafir pada hari kiamat bisa dapat syafaat atau tidak? Nabi khusus Abu Talib ya, itu diberi pengecualian. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Abu Talib diperkecualikan. Yang tadinya dia berada di neraka yang paling bawah, ya, diringankan siksaannya dan dia berada di neraka yang paling atas. Neraka yang paling atas. Dan itu diterangkan dari siksaan Abu Talib ya. Dan ingat ini, siksaan ini hanya didapatkan oleh Abu Talib saja. Siksaan ini hanya didapatkan oleh siapa? Oleh Abu Talib. Jadi diterangkan dalam riwayat siksaan Abu Talib itu ya, dengan dipakaikan trompa. Kalau kita mungkin sendal ya, itu yang sejenisnya dari api neraka. Belum lagi kedua kakinya itu menempel ke sendal, otaknya sudah apa? Sudah mendidih. Ya. Itu siksa neraka yang paling ringan. Siksa neraka yang paling apa? Yang paling ringan. Ya. Belum sampai itu kaki ke trompa itu, otaknya sudah apa? Sudah mendidih. Dan dia merasa di situ dia merupakan orang yang paling berat siksaannya.
Padahal itu siksaan yang paling ringan dalam neraka. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Baik. Dan itu sudah didapat oleh Abu Thalib. Sudah didapatkan oleh Abu Thalib ini. Nah. Baik. Jadi ini akhir kisah dari Abu Thalib. Dipahami ya? Baik. Kemudian di sini Syekh terangkan di pembahasan berikutnya pada akhir dari tempat yang keempat ini bantahan ya pada sebagian orang yang hidup di masa beliau rahimahullahu taala. Walladhi yubayyinu hadha annahu idza urifa rajulun min ahli al-Basrah aw al-Ahsa yuhibbu ad-din wa yuhibbu al-muslimin ma'a annahu lam yansur ad-din biyadin wala malin wala lahu min al-a'dzar mithlu ma li Abi Thalib. Ya. Wa fahima al-waqi' min aktsara man yad'i ad-din tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal wa arafa su'al afham wallahu al-musta'an. Ya, ada catatan lain ya, nanti kita terangkan. Kata Syekh, ya. Dan yang lebih memperjelas pembahasan ini ya, jika telah diketahui ada seorang dari penduduk Basrah atau Al-Ahsa, ini nama daerah di Irak ya pada hari ini. Beliau pernah hidup di sana. Beliau singgung sebagian manusia. Ada orang yang hidup di Basrah dan Al-Ahsa, dia mencintai agama, dia mencintai kaum muslimin. Bersama dengan itu dia tidak menolong agama Allah ini dengan tangan atau dengan harta. Ya. Dan dia tidak punya dari udzur-udzur seperti udzur yang ada pada Abu Thalib. Dan dia memahami dari realita ya, kenyataan, bahasanya kebanyakan yang mengaku beragama seperti itu. Ya. Maka kalau seorang memahami perkara ini, maka jelaslah untuknya petunjuk dari kesesatan. Dan dia mengenal jeleknya pemahaman-pemahaman. Wallahul musta'an. Ya, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Baik. Di catatan lain dikatakan tadi di situ, ya, ma'annahu lam yansuriddin biyadin wala malin wa yuhibbul muslimin wa dhanna aktsarun nasi annahu minal muslimin ma annahu lam yansuriddin biyadin wala mal. Sebagian manusia di masa Syekh disangka oleh kebanyakan manusia bahkan dia dari kaum muslimin, tapi dia tidak pernah menolong agama Allah, baik dengan kekuatannya misalnya atau dengan hartanya. Nah, dan dia tidak punya udzur-udzur, ya, seperti udzur-udzur yang ada pada Abu Thalib tadi itu. Jadi kondisi orang ini itu lebih parah ya daripada Abu Thalib. Abu Thalib saja yang punya alasan-alasan telah diterangkan tadi ya. Ya, dia mengakui tauhid, dia anjurkan manusia untuk masuk Islam, dia perbodohi akal-akal kaum musyrikin, dia cinta orang masuk Islam dan melepaskan kesyirikan, dia curahkan umurnya, ya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya untuk menolong Nabi SAW. Dipahami ya? Ini dari perbuatan Abu Thalib. Ya. Dia sabarkan Nabi, dia bersabar di atas gangguan dan permusuhan. Tapi orang ini dia mengaku muslim, ya, tapi tidak ada bukti dari keislaman itu. Dan dia tidak memiliki dari udzur-udzur, alasan-alasan seperti alasan-alasan yang ada pada Abu Thalib. Ya. Jadi orang ini sebenarnya bukan dari kaum muslimin ya. Hanya kebanyakan manusia menyangka saja dia dari
umat Islam, padahal dia bukan. Ya, mungkin masuk di orang munafik atau yang semisalnya. Dipahami ya? Baik. Kemudian tadi dicetakan yang lain juga ada kalimatnya, "Faman fahima qissata Abi Thalib wa fahimal waqi'." Ya, maka siapa yang memahami kisah Abu Thalib ini dan dia memahami realita, ya banyaknya manusia yang mengaku punya agama. Baik. Jadi di sini diperhatikan ya, dari pelajaran di tempat yang keempat ini, agar seorang tidak seperti Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu sudah diterangkan tadi bagaimana kondisinya. Dia tidak masuk Islam karena apa? Karena gengsi. Ya, khawatir nanti dicela, dicerca oleh kaumnya, kemudian dicela ayah-ayahnya. Dan ini kan alasan dunia semuanya. Alasan-alasan apa? Dunia, bukan udzur syar'i di situ. Dan alasan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Sisi yang kedua, dia tidak mengucapkan kalimat syahadat yang Nabi SAW tuntun dia ketika di sakaratul maut. Itu makin memperjelas lagi bahwasanya dia bukan apa? Muslim. Jelas ini ya? Baik. Di syarah dari Syekh Shalih Fauzan itu ada hal yang unik lagi ya kalau kita terangkan. Di situ Syekh terangkan ya, justru di masa kini katanya ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, syahadat Muhammad Rasulullah, tapi perbuatannya itu melakukan kesyirikan, ya, minta-minta sama orang meninggal misalnya, ya, ini bukan Muslim. Walaupun dia sudah apa? Bersyahadat, karena dia telah membatalkan syahadatnya dengan kesyirikan yang dia apa? Yang dia lakukan. Nah, makin dari akhir kisah dari pembahasan tempat yang keempat ini ya, seputar kisah Abu Thalib. Inti-inti pembahasan sudah diuraikan situ ya. Ada 4 pembahasan diterangkan. Pertama tadi memahami kisah Abu Thalib, tadi sudah diterangkan ya. Yang kedua tadi tidak cukup hanya mengakui Islam itu benar, membela keislaman, ya, mencela kesyirikan dan kaum musyrikin, ya, melainkan harus masuk dalam agama apa? Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, itu baru Muslim. Yang ketiga, adanya udzur-udzur bagi Abu Thalib, ya. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak menjadi seorang Muslim. Tadi kan sudah diterangkan udzur-udzurnya ya. Nah, udzur-udzur ini kadang tersebar juga di masa kini ya. Ada yang tidak mau belajar agama misalnya, itu karena penyakit-penyakit dari itu. Penyakit-penyakit yang ada pada Abu Thalib itu menjangkiti sebagian manusia yang terhalang dari hidayah. Jelas ya? Kemudian yang keempat tadi tentang menyingkap petunjuk terhadap kesesatan dan jeleknya pemahaman orang yang mengenal kebenaran, dikenal tauhid, batilnya kesyirikan, ya, tapi dia tidak menolong agama, ya, tidak memerintah kepada tauhid dan tidak melarang dari apa? Kesyirikan. Ini kadang ada sebagian dai ya disinggung juga oleh beliau, ya. Kadang ada sebagian dai ada kalimat-kalimat, ya, tidak usah kita bahas tauhid, ya, kesyirikan di masyarakat. Kita ambil jalan aman saja. Ya, bahas saja sholat, bahas saja apa misalnya akhlak. Ya, orang ini kalau hidup di masa Nabi menjadi temannya Abu Jahal, menjadi temannya Abu Lahab. Dipahami ya? Kalau dia hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan dimusuhi oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab itu. Kalau dia tidak mengajarkan apa? Tauhid dan kesyirikan. Ya. Padahal andai kata Abu Thalib itu masuk Islam ya, andai kata ya, dia akan dimuliakan oleh Allah. Apa yang dikhawatirkan? Jelas ya? Mungkin dari sebagian pembahasan yang bisa diambil
dari pelajaran-pelajaran yang ada pada Abu Thalib ini. Baik, kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.